Halo, selamat datang lagi di channel Akuntansi Online. Kita lanjut ya guys untuk membahas soal latihan ketiga masih di persamaan akuntansi. Dan jangan lupa subscribe, share, like, komen agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Ini ada soal ya guys. Soalnya perintahnya adalah tunjukkan pengaruh dari transaksi-transaksi di bawah ini dan pilihlah A apabila aset naik dan aset lainnya turun. Pilih B bila aset naik dan liabilities juga naik. Pilih C bila aset naik, ekuitas juga naik. Dan D, aset turun, liabilities juga ikut turun. Dan pilihlah E, aset turun dan ekuitas juga turun. Ini ada 13 soal ya. Kita mulai dari yang pertama. Tuan Jokowi menanamkan modal usaha berupa uang tunai 50 juta dan kendaraan 120 juta. Nah, ini apa nih yang naik nih? Ya, aset berupa kas naik ya, dan aset berupa kendaraan juga ikut naik. Nah, yang berikutnya yang naik apa lagi? Biasanya kalau kita investasi yang bertambah selain aset juga eh, ya modal. Artinya aset naik, ekuitas juga ikut naik. Berarti apa nih yang kita pilih? Ya, betul. C ya. Kenaikan pada aset dan ekuitas juga naik. Soal yang kedua, membeli perlengkapan kantor secara tunai 3 juta. Ah, apa ini? Perlengkapan itu apa? Termasuk aset, utang, apa? Modal. Perlengkapan kantor itu adalah termasuk aset. Kita membeli perlengkapan kantor secara tunai. Artinya, kas kita juga berkurang, perlengkapan naik. Artinya ini hanya eh, hubungan antara aset dengan aset. Aset satu naik, aset yang lain turun. Makanya kita pilih apa nih? Berarti kita pilih yang A ya, karena kenaikan pada aset perlengkapan, tapi aset kas turun. Berarti kita pilih A. Berikutnya, membeli mesin penggilingan kopi pada toko diesel seharga 40 juta dan akan dibayar kemudian. Mesin termasuk apa? Ya, mesin itu termasuk aset tetap ya, jadi masuk dalam golongan aset. Akan dibayar kemudian. Artinya apa ini? Artinya kita punya hutang. Nah, berarti hutangnya naik ya, nambah ya. Mesin nambah, aset nambah, hutang juga nambah. Berarti kita pilih yang mana nih? Pilih yang B ya. Kenaikan pada aset mesin, tapi liabilities kita juga ikut naik. Berarti kita pilih yang B. Berikutnya, perlengkapan kantor terpakai 1.200.000. Perlengkapan kantor terpakai. Artinya aset kita berkurang dan apalagi nih? Ekuitas juga berkurang atau turun ya istilahnya ya. Jadi perlengkapan nilainya turun, ekuitas juga ikut turun. Berarti kita pilih yang E. Iya, betul yang E ya. Jadi perlengkapan kita turun 1.200.000 karena sudah kita pakai dan ekuitas kita juga ikut turun. Karena perlengkapan yang terpakai itu namanya adalah beban perlengkapan. Setiap beban artinya mengurangi ekuitas. Berikutnya, membayar sewa gedung untuk bulan ini sebesar 2.500.000. Apa ini yang berkurang dan yang bertambah? Atau berkurang kedua-duanya?
Jadi membayar sewa gedung untuk bulan ini. Artinya timbul beban sewa. Berarti aset berupa kas turun dan ekuitas juga ikut turun karena adanya beban sewa. Ingat, beban mengurangi ekuitas. Berarti kita pilih yang E. Soal ke-6. Penyusutan mesin penggiling kopi ditetapkan sebesar 4 juta. Nah, ini apa nih guys? Penyusutan mesin penggilingan kopi ditetapkan sebesar 4 juta. Kalau ini masuk mana? Masuk akumulasi penyusutan ya. Biasanya di dalam kelompok aset. Berarti asetnya berkurang, ekuitas juga ikut berkurang. Karena timbul yang namanya beban penyusutan. Jadi aset berkurang atau turun, ekuitas juga ikut turun. Berikutnya, Tuan Jokowi mengambil uang di kantor untuk keperluan pribadi sebesar 4.500.000. Berarti dia ngambil uang pribadi ya, atau istilahnya pripe. Nah, berarti apa nih? Ya, penurunan pada aset, ekuitas juga tuh turun. Karena pripe itu masuk di kelompok ekuitas kalau di persamaan akuntansi ya. Jadi kita pilih sama ya, E. Berikutnya soal nomor 8. Diterima hasil penjualan kopi bulan ini secara tunai 34 juta. Diterima secara tunai. Berarti aset kas bertambah dan pendapatan juga bertambah. Jadi kenaikan pada aset, ekuitas juga ikut naik. Yaitu berarti kita pilih yang C. Soal nomor 9. Dikirimkan tagihan ke PT Gelai Lampung atas pengambilan kopi bulan ini sebesar 18.500.000. Dikirim tagihan, berarti timbul piutang. Piutang termasuk aset. Artinya aset kita bertambah atau naik. Yang berikutnya yang naik apa nih? Yang naik berikutnya adalah ekuitas. Karena kan ini pendapatan. Kalau pendapatan mempengaruhi ekuitas. Berarti kita pilih yang C. Kenaikan pada aset berupa piutang dan kenaikan ekuitas, yaitu berupa pendapatan penjualan kredit ya, hasil penjualan kopi ya, yang baru ditagihkan. Berikutnya, nomor 10, menerima tagihan dari PT Gelai Lampung sebesar 12.500.000. Ini artinya apa nih? Artinya piutang kita berkurang 12.500.000 dan kas kita bertambah 12.500.000. Berarti kita pilih yang A, betul. Jadi aset berupa kas naik, tapi aset berupa piutang turun. Nah, berarti kita pilih yang A. Berikutnya membayar gaji salesman dan staf kantor ya 5 juta. Nah, apa nih? Iya, berarti aset kas yang berkurang ya dan timbul beban gaji salesman dan staf kantor. Kalau beban ingat tadi ya, mengurangi ekuitas. Berarti kita pilih yang E. Berikutnya, membayar hutang kepada toko diesel sebesar 20 juta. Membayar hutang. Artinya hutang kita berkurang atau hutang kita tuh turun ya. Tapi dibarengi dengan apa nih? Kas. Ya, kas juga ikut turun atau masuk dalam kelompok aset. Artinya asetnya turun, liabilitiesnya juga ikut turun. Berarti kita pilih yang D. Yang tanggal 13, nomor 13. Memperhitungkan lembur pegawai salesman 1.800.000 dan akan dibayar di bulan depan. Nah, apa nih? Memperhitungkan lembur pegawai.
Artinya kita mempunyai kewajiban kepada pegawai. Artinya hutang kita bertambah, liabilities naik. Timbul beban lembur. Nah, beban lembur itu biasanya mengurangi ekuitas. Nah, kita nggak ada nih pilihan yang liabilities-nya naik, ekuitasnya turun. Jadi kita nggak ada pilihan alias tidak ada jawaban. Tapi kalau ada pilihan untuk liabilities-nya bertambah dan ekuitasnya turun, ya pilih di situ ya. Kebetulan soal di sini tidak ada pilihan yang bersangkutan. Oke guys, kita udah selesai untuk pembahasan soal ketiga persamaan akuntansi. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.